Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Afwan, sebelumnya Ana pakai email yang lama nggak dipakai karena akun Ana ada di laptop ketinggalan di Depok. Saya sekarang lagi di Solo. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan kitab Matan Ghayah wa Taqrib. Terakhir kita sudah menyelesaikan di bab tentang jual beli sesuatu yang terlarang. Salah satunya disebutkan kemarin adalah menjual buah sebelum nampak matangnya. Kemudian fasal di bab baru, sekarang kita masuk ke jenis-jenis baik, yaitu jenis-jenis buyuk. Yang pertama di sini beliau membawakan faslun wa yasihhus salam. Bab berikutnya yaitu adalah bab as-salam. Ya, salam atau as-salaf itu adalah dua istilah yang dipakai untuk menunjukkan suatu akad jual beli yang dia itu disifati kemudian di dalam tanggungan, atau dalam bahasa Arabnya itu akdun ala mausufin fi dhimmah. Kemudian bilafdhis salam au as-salaf. Jadi akad jual beli dengan bentuknya itu mausufin fi dhimmah. Mausuf berarti disifati, fi dhimmah berarti tidak langsung, berarti di dalam tanggungan. Kemudian apabila lafzi as-salam au as-salaf, dengan lafaz menggunakan lafaz as-salaf atau as-salam. Ya. Maka bentuknya bagaimana ini? Untuk mencontohkannya supaya lebih mudah, ya, sebelum kita masuk ke catatan kaki ya. Jadi as-salaf atau as-salam ini adalah jual beli yang sifatnya itu adalah mausuf. Mausuf itu disifati, berarti bukan menjual sesuatu yang muayyan. Muayyan itu sesuatu yang di depan mata. Ya, jadi kalau seandainya saya katakan saya memiliki barang dengan sifat seperti ini dan seperti ini, saya jual dengan harga sekian. Nah, itu namanya mausuf. Tapi kalau saya katakan ini saya punya barang di depan mata, nah saya jual dengan harga sekian, ini namanya muayyan. Nah, bedanya antara mausuf dan muayyan itu seperti ini ya. Jadi ini adalah akad akad akdun ala mausuf. Jadi sesuatu yang disifati, berarti dia ainnya ada atau tidak? Maka ainnya tidak hadirah. Ainnya belum ada. Ya. Kemudian apa fi dhimmah? Tadi dikatakan dalam tanggungan si penjual yang mengadakan akad salam tadi. Kemudian bilafdhis salam au salaf, dengan lafaz salaf atau dengan lafaz as-salam, dua-duanya sama. Ya. Maka yang seperti ini asalnya adalah di dalam syariat kita tentunya gharar tentunya ya, karena barangnya tidak ada. Sedangkan sedangkan barangnya ada tapi nggak kelihatan saja, itu terlarang, apalagi ini barangnya tidak ada. Makanya sebagian ulama memasukkan bab salam ini adalah bab rukhsah, ya, memasukkan bab rukhsah, walaupun ini juga ada pembahasan yang lebih panjang lagi dalam bab ini, ya. Tetapi yang terpenting bahwasanya yang pertama kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengungkapkan dengan lafaz salam, salaf atau as-salam ini, itu dari awal sudah diperbolehkan. Mungkin ketika dikatakan rukhsah itu berarti harus hukum awalnya itu nggak boleh, terus hukum keduanya boleh. Tapi dalam kasus salam ini dari awal sudah diperbolehkan, walaupun di situ ada gharar. Kenapa diperbolehkan? Ya karena hajah, karena kebutuhan yang sangat mendesak
dan sangat diperlukan yang demikian ini atau akad yang seperti ini. Kalau seandainya akad seperti ini terlarang, maka akan sangat merepotkan bagi orang-orang yang dia bisa mendatangkan suatu ya, atau mendatangkan dengan sifat akan tetapi dia belum punya modal. Nanti kita akan bahas rukun dan setiap syarat dari rukun-rukunnya. Jadi as-salaf atau as-salam ini adalah berakad ya, berakad terhadap sesuatu yang disifati dalam tanggungan dengan lafadz as-salam atau as-salaf. Kemudian di sini disebutkan di matan ya faslun wa yasihhus salam, langsung dikatakan salam itu diperbolehkan. Kita lihat catatan kaki nomor 4, silahkan digeser ke bawah. Ya, wal aslu fihi qauluhu ta'ala, dan asal wal aslu, asal di sini maknanya adalah dalilnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian saling berhutang ya dengan suatu hutang kepada waktu tertentu yang disebutkan, faktubuh, maka tulislah. Kemudian qala Ibnu Abbas, kenapa dibawakan ayat hutang di sini? Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu taala anhuma arada bihi salam. Yang dimaksud di sini adalah salam. Ini adalah tafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi salam itu memang, atau salaf itu memang jual beli salaf atau jual beli salam itu memang hutang. Ketika seseorang menjanjikan, kemudian dia dibayar cash, kemudian dia akan mendatangkan setelah apa? Setelah dia mendapatkan barang itu. Berarti si penjual itu berhutang kepada si pembeli untuk mendatangkan sesuatu barang yang disifati tadi dan uangnya sudah diberikan. Berarti sisi yang berhutang adalah sisi si penjual di sini ya. Kemudian juga dalam hadis riwayat Bukhari wa Muslimun an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yusrifuna bit-tamri as-sanataini was-salas. Ya. Faqala man aslafa fi syai'in falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah, orang-orang ahlul Madinah itu mereka jual beli dengan cara salaf atau as-salam. Kalau dalam nas ini disebutkan yuslifun, berarti jual beli dengan cara as-salaf ya, atau as-salam. Bitamri as-sanataini was-salas ya, dengan kurma 2 tahun atau lebih, atau 3 tahun maksudnya. Berarti dia bayar dulu, kemudian nanti buahnya datangnya tahun depan atau 2 tahun berikutnya, atau salas. Faqala, kemudian Nabi mengatakan tidak melarang demikian, walaupun sebenarnya ini kan hal yang seperti ini tentu khilaful asal ya. Khilaful asal maksudnya ini menyelisihi al-aslu. Al-asal itu maksudnya adalah kaidah al-mustamirrah atau khilaful qiyas gitu ya. Jadi ini tidak sesuai dengan kaidah syariat, yang kaidah baku syariat kita adalah melarang jual beli gharar tentunya. Kemudian Nabi SAW tidak melarangnya, tapi malah mengatakan man aslafa fi syai'in, siapa yang menjual beli dengan cara salaf atau dengan cara salam pada sesuatu benda, fal yuslif, maka hendaklah dia bersalaf fi kailin ma'lum. Ya, fal yuslif fi kailin ma'lum. Ya, kata fal yuslif di sini nanti Syalbuqa menyebutkan ini salah satu yang menunjukkan bahwasannya dia harus dibayar dengan tunai. Ya, karena di sini langsung fal yuslif gitu ya. Maka bersalaflah, nggak apa-apa, tapi syaratnya fi kailin ma'lum. Ya. Jadi yang yang dijadikan objek jual beli atau muslam fihi, yaitu barang yang dijual itu harus sesuatu yang fi kailin ma'lum, yaitu dalam timbangan yang sudah jelas. Wa waznin ma'lum, dan
kail itu takaran yang sudah jelas, wa waznin maklum, dan timbangan yang sudah jelas, ila ajalin maklum. Kemudian juga waktunya juga harus diterangkan. Nah, maka ini adalah petunjuk dari Nabi SAW ketika seseorang ingin melakukan as-salaf atau jual beli salam, atau jual beli dengan cara as-salam. Kita kembali lagi ke atasnya. Ya. Kemudian disebutkan di sini ya, faslun wa yasihus salam halan wa muajjalan. Ya. Halan wa muajjalan di sini, ini kalau halan berarti kan langsung, muajjal berarti berhutang. Nah, yang saya contohkan tadi kan, atau yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas tadi, itu muajjal karena sanatain aw salas. Tapi yang hal bagaimana? Surahnya adalah, bentuknya adalah berarti kalau salam atau as-salaf yang hal, yang langsung, ini sebenarnya agak aneh sebenarnya ya, agak unik gitu ya. Dan ini termasuk pembahasan khusus mazhab Syafi'i, karena yang lain tidak menganggap salaf al-hal, karena salaf al-hal itu ya seperti jual beli biasa. Jadi kalau salaf al-hal berarti jual beli yang mausuf fiddimah tadi itu, atau mausuf tadi itu, tapi dia langsung diberikan secara langsung gitu ya. Jadi cuman yang nggak nampak itu adalah barangnya saja, tidak hadir, kemudian dia jual dan dia berakad, kemudian diserahkannya ketika itu langsung hal. Jadi kalau salam yang kita kenal atau salaf yang kita kenal itu adalah yang muajjal tentunya ya, ketika kita membeli sesuatu benda atau suatu barang yang disifati dengan sifat yang sempurna, kemudian syarat-syaratnya semuanya terpenuhi, waktu pemberinya dan seterusnya semuanya sifatnya ada. Nah, kemudian waktu kapan diterimanya dan seterusnya, kemudian uangnya diberikan, seluruh uangnya nanti diberikan di muka ketika majelis akad itu. Nah, biasanya kan ada jeda nih, misalnya saya berakadnya sekarang, mungkin 2 minggu lagi baru hadir si barang itu. Tapi kalau salaf atau salam al-hal berarti ya ketika dia berakad ya barang itu akan dihadirkan juga ketika itu ya. Berarti sebenarnya pembahasan ini seperti jual beli biasa gitu ya. Akan tetapi dalam mazhab Syafi'i disebut dengan salaf atau halan wa muajjalan. Berarti memang ada 2 jenis, yaitu halan wa muajjalan di dalam mazhab Syafi'i. Fima yatakamal fihi khamsu syara'id. Nah, sebelum kita masuk ke syarat-syaratnya, maka perlu disebutkan juga yang pertama adalah rukunnya. Jadi pengertian dari akad salam yaitu adalah akdun ala mausufin fi dhimmatin bilafdhi salam au salaf. Ya, jadi akad atas sesuatu benda yang disifati ya, fi dhimmah, kemudian dengan lafaz salam atau salaf, itu pengertiannya. Kemudian rukunnya ada 3 seperti biasa, ada akidan yaitu yang berakad ya. Berarti kalau yang berakad ini ada 2 orang, yaitu ada orang yang membeli, itu namanya muslim ya. Kemudian ada penjual, itu adalah muslam ilaih. Ya, ada muslim yaitu si pembeli ya, muslim yaitu pembeli, kemudian ada muslam ilaihi, itu adalah si penjual. Berarti rukun yang pertama adalah al-aqidan, yaitu orang yang berakad. Orang yang berakad ada 2, orang yang menjual dan orang yang membeli. Orang yang menjual, orang yang membeli namanya muslim, orang yang menjual namanya adalah muslam ilaihi. Rukun yang kedua adalah ma'qud alaihi. Ma'qud alaihi itu objek akad tentunya. Yang pertama adalah orang yang berakad, rukunnya ada 2 ya. Kemudian objek akad ya. Objek akad ini juga nanti terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah uangnya yang mau ditukar dengan barang, yang kedua ya barangnya ya. Jadi uangnya atau ra'sul mal ya, ra'sul mal yaitu uangnya. Yang kedua adalah muslamun fihi ya, muslamun fihi. Muslamun fihi itu adalah barang yang dijual
Ya, saya ulangi ya. Jadi rukunnya yaitu yang pertama adalah al-aqidan, dua orang yang berakad, yaitu muslim dan muslim ilaihi. Kemudian yang kedua adalah ma'qud alaihi, yaitu yang diakati atasnya, yaitu ada dua. Ya, dia berakad apa, tukar menukar apa, yaitu berarti pembayaran dan yang dibayar tentunya. Nah, berarti ra'sul mal dan muslamun fihi, yaitu muslamun fihi itu adalah bendanya atau barangnya. Nah, yang ketiga adalah sigoh. Sigoh itu ya ijab dan kabul. Ya, jadi rukunnya sebenarnya ada 3, tapi kalau kita kalau kita preteli satu persatu ada 5 jadinya. Yang pertama adalah muslim yang berakad sebagai si pembeli, muslim ilaihi yang berakad sebagai penjual, muslim fihi yaitu barang yang dijual, ra'sul mal ya, yaitu harga atau upah atau modalnya ya, atau uangnya. Kemudian yang terakhir adalah sighah, yaitu ijab dan qabul. Nah, itu adalah rukun-rukunnya. Kemudian yang pertama, syarat dari al-aqidan, orang yang berakad itu syaratnya apa? Syarat dari al-aqidan yaitu orang yang berakad yaitu muslim ilaihi dan juga muslim, atau muslim dan juga muslim ilaihi. Itu syaratnya adalah ma yushtaratu fi al-bai'-nya, seperti syarat yang disyaratkan orang itu bisa jual beli. Ya, berarti kita kembali lagi ke bab bai' ya, seperti balik, kemudian akil, balik berakal, kemudian hur merdeka, ya. Kemudian mukhtar tidak terpaksa. Kemudian juga dia adalah bukan orang yang mahjur, ghairu mahjurin alaihi, bukan orang yang mahjur. Ya, yang pertama adalah balik, ya, karena orang yang belum balik, ya dia tidak sah jual belinya. Berakal jelas ya. Kemudian hur, seorang yang merdeka bukan budak, karena kalau budak berarti dia tidak memiliki. Kemudian mukhtar tidak terpaksa, jelas, karena terpaksa nanti tidak sah. Kemudian dan dia bukan orang yang mahjur. Jadi sama seperti syarat al-aqidan di dalam jual beli. Kemudian berikutnya adalah syarat ma'qudin alaih. Ya, ma'qud alaih tadi adalah rukun yang kedua. Ya, ada 2. Ma'qud alaih itu ada 2. Ada ra'sul mal, yaitu uangnya atau yang mau ditukar dengan barang. Yang kedua adalah muslamun fihi, yaitu barangnya. Nah, ini harus terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat yang kedua, keduanya harus ada, yaitu maksudnya baik dari uang, dari sisi uangnya ya, atau dari sisi barang yang akan ditukar dengan uang. Itu yang pertama harus tohir. Tohir yaitu suci. Ya. Ini juga sebenarnya ini adalah syarat dalam apa? Syarat dalam al-mabi'. Syarat dalam sesuatu yang boleh diperjualbelikan. Pernah kita bahas di bab jual beli. Yang pertama harus tohir, muntafa bihi, bermanfaat, suci, kemudian dia bermanfaat, kemudian makdur ala tasallumihi, kemudian dia bisa diserah terimakan, ya, mamlukin lil aqidan, dia dimiliki oleh kedua yang berakad. Nah, kemudian syarat yang tidak ada adalah syarat yang hadir, ya, maka di sini tidak salah satunya tidak harus hadir ya, karena untuk syarat bendanya maka dia hanya mausuf saja, ya, dia hanya mausuf. Akan tetapi nanti untuk syarat dari ra'sul mal dia harus hadir gitu ya, dia harus hadir, dan nanti ada disyaratkan harus diserah terimakan di majelis akad. Jadi ra'sul mal itu harus hulul dan juga dia harus qabd, atau harus disyaratkan harus halan
ketika majelis akad itu diberikan secara tunai dan dia harus diserah terimakan ketika itu juga. Ya, ini adalah syarat umum dari ma'qud alaihi. Kemudian ada syarat tambahan bagi as-sil'ah, yaitu bendanya, benda yang akan menjadi objek untuk dijadikan akad salaf atau akad salam. Jadi kalau ada ra'sul mal, ada modal, kemudian ada bendanya. Nah, ini sekarang bendanya ini atau yang akan dijual ini ada syarat tambahannya selain dari 5 syarat tadi. Syarat tambahannya adalah yang pertama adalah matbuton bisifah. Sebentar, kita sepertinya di sini. Nah, ini masuk ke dalam matan berikutnya ya. Matan berikutnya. Ya, kita masuk ke matanya. Halan muajjalan fi ma yatakamal fi khamsu syara'id. Ya. Berarti di sini sebenarnya kalau disebutkan halan muajjalan fi ma yatakamal fi khamsu syara'id, berarti dia harus memenuhi 5 syarat. Berarti ini adalah syarat apa tadi? Syarat dari barang yang dijual belikan. Ya, atau namanya adalah muslam fihi. Ya. Jadi ini harus diketahui juga. Nah, karena nanti di bawah ini penulis atau matin di sini juga menyebutkan ada lagi syarat, yaitu syarat akad nanti setelah ini. Ya, setelah ini nanti akan ada syarat lagi, syarat akad. Nah, kalau di sini berarti di sini adalah syaratnya adalah syarat tambahan yang menjadi syarat benda atau objek yang dijual belikan atau sil'ah atau muslam fihi tadi ya. Yang pertama adalah di sini disebutkan, kita bacakan matanya dulu ya. Kita di sini sebutkan. Yang pertama, an yakuna madbutan bis sifah. Yang pertama dia harus madbutnya. Madbut itu dia harus jelas ya, batasan-batasannya jelas, ketentuan-ketentuannya dengan sifat ya. Dengan apa? Dengan sifat, dengan disifati. An yakuna madbutan bisifat ya. Dia harus disifati dengan sifat yang jelas ya, yang madbut. Kemudian yang kedua, wa an yakuna jinsan lam yakhtalit bihi ghairuhu. Kita baca sepintas dulu ya. Yang kedua adalah dia adalah jenis yang tidak bercampur dengan yang lainnya. Ya. Maksudnya adalah di sini jinsan lam yakhtalit bihi ghairuhu, yaitu adalah bukan jenis yang bercampur dengan campuran yang lain, dan campuran yang lain itu juga maksudatun lidzatiha. Maksudnya adalah maksudatun lidzatiha fil aqdi. Orang itu juga pengen hal itu. Jadi tidak boleh sesuatu yang bercampur tapi campurannya ini juga dimaksudkan gitu. Ya, misalnya kalau campuran dalam misalnya dalam bakso misalnya ada campuran tepung dan campuran daging ya. Nah, memang ada orang yang suka tepungnya, ada orang yang suka dagingnya. Memang dua-duanya itu maksudatun lidzatiha ya, memang dimaksudkan itu gitu ya. Nanti akan kita akan kita jelaskan ya. Jadi tapi kalau seandainya dia campurannya itu tidak maksudatun lidzatiha, bukan, memang tidak dimaksudkan, memang campur tapi campurannya itu tidak dimaksudkan, maka itu tidak masalah. Nah, an yakuna jinsan lam yakhtalit bihi ghairuhu, ini kenapa tidak boleh ya? Kenapa tidak boleh bercampur dengan yang lainnya? Karena kalau seandainya dia bercampur dengan yang lainnya, kemudian benda-benda yang lain tadi juga diharapkan ada, dan ada orang-orang yang mengharapkan keinginannya itu berbeda-beda dengan itu, maka itu tidak mundhabit, berarti tidak bisa ghairu madbutah bisifah, berarti ya tidak madbut dengan sifat. Tapi kalau seandainya ikhtilatnya ini
matbut dengan suatu sifat dengan alat-alat zaman sekarang mungkin dengan detail, sangat detail mungkin beda ya, hukumnya akan menjadi berbeda. Kemudian berikutnya adalah walam tadkhuluhun naru li ihalatihi. Ya. Berikutnya adalah tidak boleh terkena api. Ya. Tidak boleh terkena api. Ini juga sama. Perkaranya sama. Ya. Karena apa? Karena kalau seandainya sesuatu yang terkena api itu, maka dia nanti akan apa? Akan tidak mabut lagi. Ya. Kalau seandainya dia terkena api, ya. Karena dia api itu yang membuat dia akan berubah, gitu ya. Maksudnya begitu ya. Jadi hal itu maksudnya api yang akan membuat dia itu berubah. Maka perubahannya itu tidak sama karena apinya itu pasti nanti juga akan berbeda, gitu ya. Tapi kalau seandainya apinya itu adalah api-api yang ringan, api-api yang bukan untuk ihala, apinya itu memang untuk misalnya kalau dicontohkan oleh para ulama itu dalam madu itu dia dikasih panas sedikit ya. Kalau seandainya untuk untuk memisahkan antara madu dengan sarangnya itu harus dikasih panas, sedikit dikasih panas misalnya, tapi dia tidak sampai merubah si bendanya itu, maka itu tidak masalah ya, tidak mengapa. Tapi kalau seandainya perubahan itu menjadi berubah menjadi benda itu menjadi berubah dikarenakan api ya, maka itu akan mengakibatkan sesuatu itu sifatnya itu tidak matbut ya. Karena apinya itu bisa jadi besar, bisa jadi kecil. Kemudian perubahannya juga tidak sama. Nah, berarti ini adalah syarat al-muslam fi-nya, yaitu syarat yang pertama tadi an yakuna matbutan bisifat, sifat dari panjangnya, dari pendeknya, dari dari sesuatu yang nanti akan disebutkan di bawah lagi, ada ininya, ada keterangan tambahan dari matan. Ya, semua sifat yang memang dibutuhkan itu dia sebutkan. Kemudian wa an yakunya jinsan lam yakhtalid bihi ghairuhu. Kemudian juga berikutnya adalah jenis tidak bercampur dengan yang lainnya. Maksudnya adalah jenis ini jenis maksud, jenis yang dimaksud. Ya, bukan jenis-jenis yang jenis-jenis yang campuran, tapi campuran yang tidak dimaksud ya, campuran yang tidak dimaksud, maka yang seperti itu tidak masalah. Kemudian wa alla yakuna muayyanan, berikutnya yang syarat berikutnya adalah ya nomor 4 berarti wa alla yakuna muayyanan, bukan berasal dari yang muayyan. Muayyan itu adalah sudah ditakyin. Ya, maksudnya adalah misalnya seperti ini saya contohkan tadi, misalnya ada barang yang sudah ada di depan kita, ya, kemudian kita katakan saya jual ini dengan cara as-salaf. Nah, ini namanya muayyan. Atau saya jual dengan cara salaf, ya, benda itu misalnya sudah muayyan, sudah ditunjuk, sudah ditentukan. Kenapa demikian? Ya karena itu namanya bukan salaf lagi kalau seandainya muayyan. Ya kalau muayyan berarti bukan mausuf, bukan jual beli mausuf, berarti jual beli muayyan. Jadi alla yakuna muayyanan. Ya kalau muayyanan berarti dia dia sudah tidak disifati dengan baik mausuf. Jadi baik muayyan berarti beda jenisnya. Kemudian ini ada catatan kaki nomor 5, kita lihat dulu ya. Silahkan kita geser ke bawah, kita lihat kalamnya Syekh Al-Bukhari di sini. Ainan hadirah yusharu ilaiha, artinya adalah ain, benda yang hadirah. Hadirah itu ada ketika majelis akad ya. Yushar ilaihi bisa ditunjuk. Li'anal asla fi haqiqatis salami kaunuhu dainan, karena asal dalam hakikat salam itu adalah utang atau utang dari si penjual kepada si pembeli.
karena dia hanya menjual sifat. Ya, kemudian nanti dia datangkan dengan sifat-sifat yang disebutkan dan waktu-waktu dan juga dengan seluruh apa yang sudah disyaratkan di awal. Jadi kalau seandainya dia muayyan, ya berarti dia bukan salam. Ya, kalau salam berarti dia harus bukan muayyan. Ini berarti syarat dari al-muslam fihi atau sil'ah atau barangnya. Tadi syarat yang keempat alla yakuna muayyanan. Kemudian yang kelima an la yakuna min wala min muayyanin. Wala min muayyanin. Ini juga sama, wala min muayyan maksudnya adalah bukan dari tempat yang sudah ditentukan, ya. Jadi misalnya saya menjual dengan cara salaf atau salam, ya, barang yang seperti ini dengan sifat semuanya tadi sudah disebutkan dari kebun ini misalnya. Nah, maka itu juga tidak memenuhi syaratnya, karena tidak boleh ditakyin tempatnya wala min muayyanin. Maksudnya adalah barang tersebut juga bukan dari tempat yang muayyan. Kenapa kok tidak boleh? Karena salam itu atau salaf itu adalah hutang. Yang kita akan datangkan itu adalah yang sesuai dengan sifat, bukan harus tempatnya atau harus dari sesuatu yang muayyan gitu. Kalau seandainya harus ditentukan seperti itu, nanti akan memberatkan seandainya terjadi sesuatu. Karena jual beli salaf atau salam ini kan ibaratnya rukhsah yang supaya orang itu mudah. Kalau seandainya diperbolehkan dalam dalam taksis ditentukan dari misalnya dari kotak ini atau dari atau dari karung ini nanti saya salafkan sekian. Maka kalau seandainya terjadi sesuatu, terjadi bencana misalnya, maka itu menjadi berat lagi. Maka tidak demikian ya. Jadi wala min muayyanin juga termasuk disyaratkan tidak dari tempat yang tertentu. Ya, misalnya dari pohon ini atau dari kebun ini atau dari karung ini misalnya saya salafkan atau saya jual dengan salam yang sifatnya sekian demikian dengan harga sekian, waktunya sekian, penyerahan sekian. Nah, maka tidak tepatnya. Maka ada ini berarti ketika musannif mengatakan fi ma yatatakamal fi khamsatu syara'id atau khamsu syara'id ini adalah syarat-syarat dari al-muslam fihi atau as-sil'ah setelah syarat jual beli tadi, yaitu dia adalah suci, muntafa' bihi, dia bermanfaat, kemudian dia makdur ala taslimi dan seterusnya tadi ya. Kemudian kita lanjutkan, kita geser ke bawah. Nah, kemudian summa li sihhati salam fihi samani syurut. Nah, tadi tata kamal fihi khamsu syurut, kemudian di sini li sihhatil muslami fihi. Nah, ini sebenarnya muslam fihi ini sebenarnya tadi di atas ya. Tadi kan muslam fihi sudah kita bahas. Muslam fihi syaratnya tadi. Ya, kemudian summa li sihhati al muslam fihi harusnya summa li sihhatil aqdi. Ya. Ya, ini sebenarnya adalah syarat dari syarat akad salam sebenarnya. Ya, fihi samaniyatu syara'id. Di dalamnya ada 8 syarat. Ya. Ya, ini adalah syarat akad sebenarnya, bukan syarat syarat muslam fi. Kalau muslam fi yang kita sebutkan tadi, tatakamal fi khamsu syurut plus syarat sebelumnya, ya. 5 plus syarat sebelumnya. Nah, kemudian kalau ini sebenarnya adalah syarat akad. Nah, kita lihat ya. Kemudian syarat sihhatil muslam fihi samaniyatu syara'id, 8 syarat. Wahiyya, yaitu yang pertama an yasifa ba'da dzikri jinsihi wa nau'ihi bisifatil lati yakhtalifu biha saman. Nah, ini ketika berakad Anda harus mensifatinya setelah menyebutkan jenisnya, kemudian nau'nya dengan sifat-sifat yang tertentu ya,
yang yakhtalifu biha saman, yang harganya itu nanti akan berbeda-beda, gitu ya. Jadi kalau seandainya itu mempengaruhi harga, berarti ya wajib disebutkan. Tapi sebenarnya ini agak detail, mungkin kita bahas di pertemuan berikutnya saja insya Allah ya. Ini nanti karena banyak dan mungkin ada beberapa poin yang agak detail ya. Saya bacakan secara secara sepintas dulu. Wa an yadhkura qadrahu bima yunfil jahalatu anhu atau jahalata anhu ya, dan menyebutkan kadarnya yang sekiranya itu bisa menafikan kejahilan atau jahalah dalam sisi al muslam fihi. Ini bisa juga sebenarnya ya dengan kata muslam fihi tadi ya. Wa in kana muajjalan dzakara waqta mahilli. Ya. Kalau seandainya muajjalan, nah ini kembali kepada mazhab Syafi'i tadi bahwasanya salam itu ada dua, ada salam yang muajjal sama salam yang hal, dan sudah kita sebutkan pembahasannya. Kalau seandainya muajjal, maka dia harus menyebutkan waktunya. Nanti kita akan detailkan ini. Wa an yakuna mawjudan inda istihqaqi fil ghalib. Nah, ini kalau seandainya sudah ditentukan tempatnya, nah waktunya, kemudian dia pastikan juga ketika waktu itu dia ada gitu ya. Jangan sampai serah terima pada waktu yang bukan musimnya misalnya. Wa anyat karamudi aqabdihi, kemudian dia menyebutkan tempat penyerahannya, ini juga nanti akan kita detailkan. Wa anyakuna samanu ma'luman, harganya diketahui dengan jelas. Wa anyat taqabata qabla tafarruq, ya. Sebelum berpisah mereka harus taqabata. Ya, nanti ada catatan yang kita bahas. Wa anyakuna aqdu as-salami najisan la yadkhulu khiyar syart, dan akad salam itu harus akad yang najisan yang langsung, la yadkhuluhu khiyarus syarti, ya, harus najisan maksudnya harus langsung terjadi dan tidak boleh ada khiyar syart. Kenapa? Karena khiyar syarat itu tidak berlaku bagi akad-akad yang salah satunya sudah kita sebutkan kemarin dalam bab khiyar syarat ya, akad salam ya, akad-akad yang disyaratkan harus takobut halan ya. Takobut halan itu kalau di sini dalam bab ini yaitu adalah qabdu roksil mal. Nanti akan kita bahas detail karena ini panjang, mungkin kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya kembalikan ke Akhzul Qarnain, tafadhal. Ya, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Kayaknya ada Jabar nih mau bertanya. Fadhal. Jabar. Izin tanya Ustaz. Dua pertanyaan. Yang pertama, minta tolong dijelaskan lagi yang salam hal. Maksudnya itu gimana? Karena dalam artian gini, kalau seandainya sepintas itu seperti akad jual beli biasa, kenapa sampai mazhab Syafi'i itu mengkhususkan ruang khusus untuk salam hal gitu, sampai ada ada terminologi salam hal? Itu satu. Yang kedua, dobit dari yang wala min muayyanin tadi, dalam artian apakah ini maksudnya itu secara urf? Karena kan bisa aja kita minta salam, tolong minta durian Medan, ya berarti kan duriannya cuma bisa dari Medan gitu. Nah, dobit min muayyanin ini itu seperti apa? Dua itu satu. Ya, mungkin dua pertanyaan ini kita jadikan pembahasan untuk pekan depan sekalian, untuk tambahan dari ini ya, dari 8 syarat yang akan kita bahas ya. Jadi kita insya Allah tetap membahas bab salam, insya Allah ta'ala. Ya, karena nanti kalau kita pembahasan kita bahas salam selesai, nanti juga akan tentang hal itu. Kemudian dalam bab tadi ya, mungkin pertama yang Ana agak singgung tadi, bab salam hal ya. Salam hal itu memang ada pembahasan, tapi wallahu alam bishawab, Ana sendiri belum belum membaca secara detail, termasuk bahkan ada ulama yang mengatakan ini mufradatul madhab
Yang mufrad dalam mazhab itu ya termasuk Imam Syafi'i sendiri dalam bab ini, atau dalam mazhab Syafi'i sendiri pembahasan tentang salam al-hal ini. Ya nanti kita akan membahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Kemudian dalam dopit dari wala min muayyanin, insya Allah taala. Akjabar, sabar ya, di pertemuan berikutnya aja. Ya. Ya. Ada pertanyaan tuh dari chat. Bagaimana kalau kita beli emas dengan akad salam? Ya, kalau emas nggak bisa dengan akad salam, ya karena emas itu kalau kita jual beli emas dengan uang ya, berarti kita melakukan transaksi muawadhah dengan satu sinfin, ya, dengan satu jenis, yaitu satu jenis atau satu ilah, yaitu as-samaniyah. Berarti yang disyaratkan di situ harus apa? Harus dua, yaitu dia harus halan dan juga harus yadan biyadin gitu ya. Jadi harus langsung dan juga dia harus yadan biyadin. Berarti ya bukan atau berarti ya tidak bisa dijadikan dia atau tidak bisa dijual dengan akad hutang seperti contohnya seperti salam seperti ini. Ya satu lagi mungkin Irham, Fadl. Assalamualaikum, makasih Ustadz. Sudah ini ada ada menarik ya. Tadi kan di lembar pertama itu kan ada hadis yang melarang jual beli buah sebelum dia tampak matangnya gitu kan. Iya. Tapi tiba-tiba ketika kita masuk bab salam itu kan bahkan barangnya belum ada gitu, bukan atau belum ada. Ini bagaimana apa tuh Ustaz mentakifnya ya? Kok yang ini boleh padahal dia sama-sama aja belum matang, tapi udah kelihatan lah memang belum matang lah. Tapi satu sisi salam yang barangnya pun nggak ada, maksudnya nggak ada adalah yang tadi Ustaz bilang kita jual beli sifat gitu ya. Hanya ini seperti apa Ustaz ya ininya? Terima kasih. Iya. Jadi sebenarnya salam itu tadi ya saya sebutkan di awal, memang dia itu syuriat ala khilafil qiyas, sebenarnya disyariatkan ala khilafil qiyas. Ya, qiyas dimaksud di sini adalah kaidah al-mustamirrah. Jadi dia itu sebenarnya tidak sesuai dengan dalil, tidak sesuai dengan qiyas. Maksudnya dia tidak sesuai dengan asal dari syariat kita, karena syariat kita itu bahkan jual beli tadi saya contohkan susu masih belum diperah, atau buah yang belum nampak matangnya itu saja tidak boleh. Tapi kenapa ini salam tahu-tahu ujuk-ujuk diperbolehkan? Karena lil hajah, ya, karena ada kebutuhan. Jadi di sini ada rukhsah. Karena nanti juga ada bab yang tadi itu bab masalah jual beli jual beli buah itu nanti baiul aroya misalnya. Nanti akan kita bahas di tempatnya ya. Jadi ada beberapa rukhsah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan karena hajah, karena kebutuhannya, karena ada kebutuhan gitu ya, karena ada kebutuhan. Juga nanti juga ada bab jual beli jena dengan istisna. Nah, istisna juga itu juga Nabi pernah lakukan. Nah, istisna ini juga ada yang memasukkan dalam bab salam, ada yang memisahkan. Ya, kalau di dalam mazhab Hanafi setahu ana dipisahkan dari bab salam. Istisna itu apa? Istisna itu adalah jual beli atau dia berakad untuk dibuatkan sesuatu. Ya, dibuatkan sesuatu, misalnya membuat cincin atau baju dan yang lainnya, dan dia berakad di depan gitu ya. Nah, itu sebenarnya juga dia nggak punya barangnya, dia hanya bisa menjanjikan. Akan tetapi itu goror yang dibuka itu, ya, goror yang dibuka itu membuat maslahat yang sangat besar gitu ya. Jadi
ada namanya saddud dzara'i. Saddud dzara'i itu adalah menutup pintu supaya tidak ada kerusakan yang lebih besar, tapi juga ada kerusakan yang dibuka tapi bukan kerusakan, satu mafsadat dibuka tapi ada maslahat yang mengikutinya banyak, namanya fathul dzara'i. Ya. Ini adalah termasuk sesuatu yang asalnya itu sebenarnya nggak boleh harusnya, tapi dibolehkan atau dirukhsah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lil hajah, karena memang dibutuhkan, Pak. Karena ada kebutuhannya yang sangat mendesak. Akan tetapi bukan dibiarkan begitu saja, dibiarkan tanpa sudah goror dengan tumbukan goror yang lainnya, akan tetapi harus ditutup sisi-sisinya itu dengan dengan syarat-syarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal yuslif fi kailin ma'lum, kemudian fi waqtin ma'lum, dan seterusnya gitu ya, atau fi waznin ma'lum gitu. Jadi seperti itu. Memang dia asalnya itu terlarang karena goror, kemudian diperbolehkan karena hajah, karena kebutuhan, dan juga karena maslahat yang mengikutinya ketika diperbolehkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas materinya. Mungkin cukup ya pertanyaannya, dan waktu juga sudah menghabis ini Google Meet-nya. Ya. Silakan ditutup. Ya, mungkin kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.